topik pada malam hari ini terkait dengan rencana pertemuan Banten yang saya amati semakin kesini semakin banyak kontroversinya gitu. Nah, langsung saja pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Tubagus Nurwadil adalah sebenarnya inisiasi ini pertemuan dari pertemuan Banten itu apakah dibicarakan secara keseluruhan oleh keluarga besar Sunan Gunung Jati Banten atau seperti apa? Terus kan orang dalam mungkin lebih paham. Oh, enggak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi begini, sebenarnya pertemuan Banten itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya kami, keluarga keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di Benda Kerep Cirebon. Jadi perlu diketahui Wali Songo yang bergelar Sunan Mahdung Gunung Jati ini memiliki dua jalur keturunan. Jadi beliau berputra Pangeran Muhammad Arifin Pasarean yang menurunkan keluarga besar jalur Cirebon dan juga berputra Maulana Hasanuddin Banten. Nah, jalur Banten, jalur Cirebon itu masing-masing punya cabang-cabang masing-masing. Kalau di Cirebon sendiri kan ada jalur keluarga Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, Keprabon, juga ada Pengguronnya juga, dan juga ada pesantren-pesantren, keluarga Benda Kerep, keluarga Balirante, Buntet. Jadi cabang-cabang di Cirebon banyak, demikian pula di Banten. Di Banten ini juga perlu diketahui ada berbagai cabang jalur keluarga juga dari para keturunan Sultan Banten. Kalau di Banten lama itu adalah para keturunan daripada Sultan Banten keempat, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Kalau saya dari jalur Sunan Ageng Tirtayasa Banten, ada lagi di Kasunyatan itu keturunan daripada Sultan Abdul Masin Zainal Abidin. Jadi kita memiliki cabang-cabang keturunan yang berbeda-beda. Nah, adapun saya selaku Ketua Umum Robitoh Babat Kebantenan. Jadi di Banten ini sendiri dalam rangka meneruskan marwah perjuangan leluhur, ada berbagai organisasi kebantenan yang berdiri legal berbadan hukum. Nah, saya juga merangkap sebagai anggota daripada NAAT, Nakoba Ansab Auliatis menyambung silaturahim. Karena kan ilmu nasab itu kalau di keluarga Wali Songo berbeda dengan para Habaib Ba'alawi yang rencananya tuh mau merendahkan orang, menyombongkan dan membanggakan nasab. Kalau di kami lebih kepada untuk menyambung silaturahim. Jadi ketika kita punya silaturahim kepada Sunan Gunung Jati, ya kami menyambung silaturahim kepada Cirebon Banten. Ketika Wali Songo, ya kami menyambung silaturahim dengan keluarga NAT atau Nakoba Ansab Auliatis Nah, di sana saya juga salah satu sebagai anggota peneliti nasab dari Nakoba Ansab Auliatis Nah, jadi di keluarga Banten atau Gunung Jati selama ini umumnya mengetahui bahwasanya silsilah Sunan Gunung Jati itu ke jalur Asmat Khan Ba'alawi. Selama kemarin-kemarin itu tahu seperti itu. Tapi kemudian awalnya juga dari NAT kita juga ada secara formal organisasi, ada secara simpatisan keanggotaan. Itu kita terus mengkaji terus tentang masalah silsilah Wali Songo. Dikarenakan ada juga pro kontra, ada kalangan Habaib Ba'alawi yang sudah mengakui bahwasanya Wali Songo itu jalurnya memang ke Ba'alawi, tapi ada juga oknum Habib tertentu, semisal Ali Zainal Abidin Assegaf, Aldin Assegaf, itu mereka menyampaikan bahwasanya secara kajian nasab Wali Songo itu bukan ke jalur Ba'alawi dan tidak pas secara ilmiah bersambung kepada Rasulullah. Sehingga dari keluarga NAT itu kami melakukan pengkajian ulang akan sejarah kami. Nah, setelah mengkaji ulang, kita menemukan bahwasanya Wali Songo itu ada yang berjalur muasal dari Uzbekistan, ada yang berjalur muasal daripada Maghrib atau Maroko. Nah, kemudian dari NAT ini sendiri kita juga sudah melakukan kajian dan melakukan korespondensi dengan Nakib Negeri Muasal. Nah, ketika sudah melakukan Nakib Negeri Muasal, kita juga alhamdulillah sudah ada kesaksian yang merupakan pengisbatan nasab yang jalurnya bukanlah melalui jalur Ba'alawi, tapi kalau untuk jalur Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel, Bonang Derajat, itu adalah ke jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, tentunya setelah kita memiliki versi data yang berbeda dengan jalur keluarga Asmat Khan Ba'alawi, tentunya ini menjadi perlu ada sosialisasi dengan keluarga-keluarga yang lain.
manakah di antara versi silsilah ini yang lebih mendekati kebenaran. Nah, kemudian juga kita juga sudah ada mengkaji kembali selain lewat manuskrip, ternyata perkembangan dunia internasional itu adalah pengkajian melalui hasil tes DNA atau genetik. Nah, sehingga tes genetik ini sendiri ternyata di NU sendiri sudah ada hasil Muktamar NU ke-31 yang bahwasanya tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhak nasab. Nah, dari penelitian DNA ini kami kemudian mendapatkan kabar dari dunia internasional, karena kan namanya DNA ini juga sudah mulai digunakan oleh Nakib Jordan, Maroko, dan Aljazair, sudah menjadi perkembangan teknologi tertentu. Nah, kita juga mendapati kabar ternyata Ba'alawi yang dulunya kami Wali Songo juga husnuzon sejalur dengan mereka, ternyata dari penemuan penelitian tes DNA itu belum terbukti secara ilmiah sebagai zuriat Nabi. Hasil haplogrupnya itu berbeda dengan para Alawin yang lain. Nah, sedangkan keluarga Wali Songo yang sudah menjadi sampel, alhamdulillah ada hal yang sinkron sebagai mengandung kode mutasi genetik daripada zuriat Nabi. Sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan jalur untuk Ba'alawi itu dengan tes DNA itu terbatalkan, ternafikan karena tidak bersambung ke Rasulullah. Tapi untuk jalur keluarga Wali Songo ternafikan versinya saja. Artinya versinya tidak bersambung ke Ba'alawi karena beda jalur. Nah, kalau jalurnya berbeda dengan jalur Ba'alawi, maka kita harus untuk menentukannya tidak bisa semata-mata hanya dari tes DNA saja. Harus menggunakan data yang dari data manuskrip yang asli. Nah, data manuskrip yang asli ternyata kalaulah tidak versi Ba'alawi, maka kalau untuk jalur Sunan Gunung Jati bersambungnya ke jalur Imam Musa Al-Kazim. Nah, dari situ tentunya juga Kiai Imadin Utsman sudah melakukan pengkajian tentang nasab Ba'alawi, di mana saya sifatnya berupaya mendukung perjuangan beliau juga. Kita ada sevisi perjuangan. Kalaulah penelitian kajian Kiai Imad itu tentang masalah jadi Ba'alawi itu kan ternyata ada permasalahan dari data kitab nasab maupun data genetik. Nah, kalau misalkan kami tidak menyampaikan Wali Songo itu jalurnya bukan ke Ba'alawi, nantinya Kiai Imad terserangnya bukan hanya dari kalangan pro Ba'alawi saja. Dikhawatirkan kalangan pro Wali Songo juga bisa menyerang beliau kalau tidak tercerahkan bahwasanya Wali Songo bukan ke jalur Ba'alawi. Nah, sehingga ya kami memulai membuka ke publik bahwasanya Wali Songo itu jalurnya bukan ke Ba'alawi. Seperti itu. Nah, untuk sosialisasi awal kepada keluarga sesama keturunan Sunan Gunung Jati, kami sudah akhir bulan lalu ya, itu melakukan diskusi bersama musyawarah di Benda Kerep Cirebon. Nah, di situ kita mengkaji data, baik data manuskrip, data kitab nasab, data genetik, bahwasanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang lebih mendekati kebenaran dari data yang ada, jalurnya bukanlah ke jalur Ba'alawi, tapi ke jalur keturunan Imam Musa Al-Kazim Al-Husaini. Nah, hanya saja ketika pertemuan tersebut, dari keluarga Banten, itu ada yang sifatnya walk out lebih dulu. Jadi tidak mengikuti musyawarah sampai selesai, tapi alhamdulillah musyawarah tersebut tetap ada keputusan sementara. Bahwasanya keputusan sementara tersebut, hasilnya adalah nasab Ba'alawi itu nasabnya adalah statusnya adalah muktalafun fih gitu ya. Jadi ada muktalaf di dalamnya. Yang artinya apabila nasab Ba'alawinya itu ada muktalaf, sedangkan untuk Wali Songonya bagaimana? Nah, untuk Wali Songonya atau Sunan Gunung Jati diputuskan yang lebih mendekati kebenaran adalah ke jalur Musa Al-Kazim. Itu hasil keputusan daripada Benda Kerep. Yeah. Dan ketika keluarga Banten ada yang belum selesai tentang masalah tersebut, mereka berinisiatif inginnya masalah Wali Songo dan masalah Ba'alawi ini dikaji kembali di Banten. Jadi kalau untuk masalah yang silsilah Wali Songo atau Sunan Gunung Jati, mereka inginnya itu saling membuka data kembali. Karena ketika di Cirebon tuh mereka belum sempat mengikuti sampai selesai, sehingga mereka di Banten tuh inginnya tuh saling membuka data sama-sama. Jadi mana yang mengikuti silsilah versi Asmat Khan, mana yang mengikuti silsilah atau Semakan Ba'alawi, mana yang versi daripada Al-Bukhari Al-Husaini. Nah, mereka inginnya itu kita sama-sama saling membuka data dan saling berdiskusi. Nah, pada dasarnya kami menyambut baik ya, yang namanya tabayun, silaturahim, diskusi, dan juga
dari pihak panitia Banten, kalau saya nyuwun sewu, saya bukan di antara panitia ya, karena kalau panitia Banten kan sudah kita ketahui sendiri, ketuanya adalah Tubagus Imam Ibrahim, saudara kami yang lain juga ada Tubagus Ibrahim dan lain-lain lah, itu sudah ada panitianya sendiri. Kalau kami di luar kepanitiaan, nah cuman yang kami sayangkan memang sempat beredar postingan-postingan yang ternyata bukan dari pihak yang sifatnya yang bukan yang berhak lah. Jadi postingan di media yang semestinya itu menampilkan suatu keadilan, ternyata yang ditampilkan seakan-akan berat sebelah. Tapi saya juga sudah mendapatkan kabar bahwasanya dari ketua panitia juga sudah mengklarifikasi, dan saya juga intinya bersyukur atas klarifikasi tersebut. Tapi ya kalau pihak kami sendiri pada dasarnya insya Allah sudah punya kegiatan sendiri di tanggal 26 tersebut. Kami juga sudah ada rencana seminar untuk masalah pengkajian nasab ini di UIN Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi kami belum tentu bisa hadir untuk ke Banten, tapi sifatnya kalau bagi kami ini kita menyambut baik kalau ada rencana tersebut. Kan di Banten ini rencananya berjalan 3 hari ya, tanggal 25, tanggal 26, dan tanggal 27 Desember. Sedangkan kalau acara kami di tanggal 26 Agustus, karena ini sifatnya adalah kajian ilmiah, supaya tidak hanya kajian ilmiah ini hanya di medsos-medsos saja, kami berupaya menindaklanjuti mengkaji ilmiah ini di lokasi yang sifatnya merupakan kajian kampus. Jadi kita rencananya di tanggal 26 Agustus, kami akan mengadakan seminar ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, di mana kami akan mengkaji kajian sejarah, kajian ilmu nasab, dan kajian genetik untuk masalah pernasapan ini. Nah, adapun untuk masalah ke Banten, tadi kabarnya juga yang di hari ini kan ini hari, saya juga bisa dapat kabar dari Tubagus Imam Ibrahim. Beliau baru saja di siang tadi atau sore tadi itu kembali menjumpai Kiai Imaduddin Usman untuk meminta kehadirannya, dan jawaban Kiai Imad itu juga sudah disampaikan ke saya akan mempertimbangkan dulu, karena melihat perkembangan yang ada ini kan dari Robito Alawiyah sendiri ketuanya belum bisa hadir, tapi kemungkinan ada perwakilannya. Jadi intinya Kiai Imaduddin Usman itu meminta waktu untuk mempertimbangkan dan meminta nasihat dulu dari para kiai-kiai yang lain. Nah, sehingga saya selaku adinda, kami rekan seperjuangan, beliau bagaikan kakak bagi saya. Saya sifatnya sampai detik-detik terakhir akan menunggu kabar dulu dari Kiai Imad. Apakah akan tetap hadir ke Banten ataukah tidak. Yang pasti untuk hari Sabtu kami akan fokus di permasalahan seminar. Untuk masalah Banten, kita insya Allah juga tetap akan ada yang sifatnya win-win solution. Arti kata win-win solution, kalau memang di Banten ini kan sifatnya adalah melanjutkan daripada kajian di Cirebon, akan ada yang sifatnya mengkaji kembali data yang ke Musal Kazim, dan juga akan mengkaji kembali permasalahan Ba'alawi. Yang jelas untuk jalur Musal Kazim ini kami sudah mendapatkan kabar bahwasanya dari keluarga Benda Kerep itu juga Syarif Noval kemungkinan insya Allah bisa hadir ke Banten. Dan juga dari NAT, Kiai Ilzam, kemudian Syarif Zabidi, Syarif Samsul, insya Allah bisa hadir ke Banten. Jadi andai kata saya dan Kiai Imad andai kata berhalangan, insya Allah tetap ada yang mewakili. Kalau misalkan Ketua Robito saja berhalangan dan ada yang wakilnya boleh, kenapa kalau misalkan kami berhalangan nggak boleh? Nah, harus adil juga kan gitu. Jadi kalau misalkan kami nggak hadir, insya Allah akan ada saudara yang mewakili. Jadi kita ini kan keadilan lah. Kecuali kalau Pak Taufik Assegaf bisa hadir, ya mungkin Kiai Imad juga turut hadir mungkin. Tapi kalau Pak Taufik Assegafnya juga alasannya kan berganti-ganti. Ada katanya jadwal pengajian, ada jadwal sakit. Nah ya sudah. Kalau memang demikian ya kita lihatlah situasi yang ke depan. Intinya kami menghargai panitia Banten, dan meskipun ada kabar-kabar yang beredar ya kita berupaya saling menghargai lah. Intinya kita sama-sama memiliki kegiatan, kita sama-sama ada perjuangan masing-masing. Kalau di kami sendiri, kami akan fokus untuk mengadakan seminar ilmiah, supaya seminar ilmiah ini sifatnya objektif, tidak lagi subjektif. Kalau misalkan kajian-kajian kekeluargaan itu kan kami khawatir ini seperti yang saya juga lihat kemarin,
seakan-akan ini bukan hanya masalah seperti yang panjenengan posting ya, bukan hanya masalah Kiai Imad versus Ba'alawi, bukan hanya sekedar masalah Wali Songo versus Ba'alawi, tapi ini adalah umat Islam Nusantara mungkin ya, dengan masalah Ba'alawi. Ini ada sesuatu yang sifatnya, saya setuju dengan panjenengan, perlu dikaji bersama, bukan semata-mata ini hanya sepihak tentang Kiai Imad saja, bukan hanya semata-mata ini keluarga Wali Songo saja, tapi ini adalah masalah bersama. Contoh kenapa kita masalah Ba'alawi ini, kalau dalam secara syar'i Islam, memang pada dasarnya menafikan, meragukan nasab orang lain itu, bila mana tanpa hujah yang jelas, tanpa bukti, tanpa saksi, itu sebenarnya nggak boleh. Pada dasarnya itu dosa. Dosanya sama seperti dosa qadzaf, yang namanya menuduh zina tanpa bukti dan saksi. Tapi ini ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah bila mana pengakuan nasab tersebut itu bisa mengganggu dan merugikan hak orang lain atau pihak lain. Contoh dalam masalah ilmu waris, yang namanya hakim pengadilan ya berhak untuk meragukan ahli waris mana yang asli, mana yang palsu. Karena bila mana mereka ada yang mengaku sebagai suatu ahli waris, ini kan harus diteliti mana yang asli, mana yang palsu, yang sifatnya bukti-buktinya lebih kuat. Dan yang buktinya itu terbantahkan, hakim berhak memutuskan bahwasanya pengakuan nasabnya sebagai ahli waris itu ternyata merupakan palsu. Bila mana dianggap dapat merugikan ahli waris yang asli, kan begitu. Nah, dalam artinya kalau misalkan dapat pengakuan nasab itu bisa mengganggu hak orang lain, hak pihak lain, maka pengakuan nasab sesuatu pihak itu boleh untuk kita kaji ulang, kita curigai, kita nafikan demi kemaslahatan berbagai pihak. Nah, untuk Ba'alawi, andai kata mereka itu memiliki keyakinan nasab hanya untuk golongannya saja, untuk keyakinan keluarganya, untuk memotivasi dirinya untuk berlaku lebih baik, itu silakan hak masing-masing. Tapi ketika nasab ini dijadikan sebagai alat kesombongan, merendahkan para kiai, merendahkan keluarga yang lain, merendahkan para pribumi, bahkan ada mengkapitalisasi umat, dawir. Nah, kan kasus-kasusnya banyak gitu. Mereka mengaku sebagai zuriat Nabi. Gimana? Untuk mengumpulkan orang di Monas dia kan. Iya betul. Nah, udah gitu mengaku zuriat Nabi Muhammad itu yang rahmatan lil alamin, tapi ini kok malah menunjukkan akhlaknya itu malahan yang kebun binatang gitu. Padahal kan Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini kok mengaku zuriat Nabi, tapi yang biasa digunakan malah caci maki, kebun binatang. Nah, ini aja kebun binatangnya udah ada curut lah, udah ada anjing lah, sudah ada apalagi tuh jangkrik lah. Nah, kan kita khawatir ini. Kalau yang mengaku zuriat Nabi saja tidak bisa memberi contoh yang baik, bagaimana dengan pengikut-pengikutnya? Bagaimana dengan masyarakat? Nantinya ini akan menjadi contoh yang tidak baik. Bahkan kita sendiri kan di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sudah ada namanya ya hal demokrasi dan lain-lain. Jadi yang namanya pemimpin dikritik boleh secara demokrasi, tapi tidak boleh dihina. Itu karena menghina pemimpin kita, menghina negara kita, itu malah merendahkan negara kita sendiri, bangsa kita sendiri. Nah, sedangkan kan mereka jangankan keluarga yang lain, kepala negara saja dihina. Dan juga ya, nah, kalau kepala negara saja berani mereka hina, gimana dengan para umat-umat Islam yang lain gitu. Makanya mereka, kesombongannya mereka inilah yang perlu kita lawan. Jadi ini kita tekankan kembali, ini bukan sekedar perjuangan Kiai Imad versus Ba'alawi, bukan sekedar keluarga Wali Songo versus Ba'alawi, tapi ini perjuangan bersama kita-kita. Karena apalagi yang saya sedikit sebenarnya agak prihatin, karena artinya sebenarnya gini, panitia Banten ini memang memiliki niat yang baik. Niat yang baik mereka itu adalah inginnya ini tidak menjadi kekisruhan umat, inginnya adanya islah. Nah, islah tersebut ini memang plus minus ya. Kalau misalkan suatu ketika sudah ada yang sadar, ya kita juga setuju untuk islah. Tapi ketika kita belum melihat iktikat baik, ini ibaratnya kita sedang berjuang kok malah disuruh islah, yang artinya malah menghentikan perjuangan kita. Itu yang sebenarnya kita keberatan untuk itu, karena kita sedang berjuang. Nah, artinya perjuangan kita belum melihat oknum-oknum yang melakukan kezaliman dan kesalahan dari kalangan Ba'alawi ke publik,
kita belum melihat niat baik mereka untuk berubah. Mereka belum ada mencabut pernyataan maaf, mencabut pernyataan mereka belum ada permintaan maaf. Nah, ketika belum ada permintaan maaf, kok malah kita yang disuruh mengalah lebih dulu. Nah, ini aneh gitu. Kalau kami keberatan kalau pihak Wali Songo malahan disuruh untuk islah lebih dulu sebelum dari pihak mereka tuh berubah dulu. Kita lihat mereka belum berubah menjadi lebih baik, mereka belum melakukan permintaan maaf, mereka masih memaksakan bahwasanya seakan-akan mereka yang paling benar, bahkan silsilah Wali Songo pun juga direndahkan terus. Kadang-kadang ada yang dianggap ke jalur mereka, seperti kalau kalangan Robito kadang-kadang kan Wali Songo tuh ke jalur Asmakan Balawi. Tapi di lain pihak kami juga lihat di postingan Ali Zainal Abidin Ali Dina Assegaf masih mementahkan masalah Wali Songo itu bukan ke Balawi. Jadi seakan-akan nasab Wali Songo itu dianggap nggak jelas begitu. Dan mereka ini merendahkannya tidak hanya sekelas Wali Songo ya. Jadi kepala negara direndahkan, kiai-kiai kan juga direndahkan dengan berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama kepada 70 kiai alim. Bahkan sekelas Wali Allah Sultanil Aulia pun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pangkatnya adalah Sultanil Aulia, itu pun direndahkan, lebih rendah dari kedudukan makomnya daripada leluhur mereka. Padahal leluhur mereka itu sanad ilmunya itu bersambungnya kepada Syekh Abdul Qadir. Jadi kita ketika melihat bahwasanya Muhammad Faqih Muqaddam memiliki sanad kepada Syekh Abu Madian, padahal Syekh Abu Madian itu adalah murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini kok terang-terangan keturunannya merendahkan gurunya daripada leluhurnya, itu direndahkan, kedudukannya lebih di bawah, lebih rendah dibandingkan gurunya daripada leluhur mereka. Ini kan adab-adab yang kurang baik. Nah, jadi adab yang kurang baik ini menurut kami ya, ini kita perjuangan bersama, bukan perjuangan sebagian pihak saja. Karena Nabi Muhammad itu kan milik kita semuanya, bukan hanya milik. Dan itu menyuarakan orang-orang yang sebelumnya belum menyuarakan. Karena kami juga paham mereka-mereka ini malah suka mentakut-takuti akan kualat. Nah, karena orang-orang melihat wajah mereka itu Arab, pengakuannya, kita wajar orang Indonesia tuh pada dasarnya orang yang baik hati, husnuzon, kita ramah. Makanya kan para bule-bule aja kalau ke Bali, ke Indonesia tuh mereka meyakini itu orang-orang pribumi itu orangnya ramah-ramah. Kita memiliki jiwa yang ramah, kita tuh rendah hati, kita itu husnuzon, berbaik sangka. Tapi kami nggak setuju apabila kebaikan dan keramahan bangsa kita ini menjadikan bangsa kita itu direndahkan terus. Kita apalagi di bulan Agustus sudah merdeka, dan kita harus merdeka daripada penjajahan mental dan spiritual. Jadi kita, yang namanya penjajahan itu tidak hanya secara politik, tidak hanya secara ekonomi, tapi kita mengkhawatirkan adanya upaya penjajahan secara pemikiran, secara kultural, secara spiritual. Nah, ini sudah zamannya kita harus merdeka daripada penjajahan seperti itu. Karena ilmu nasab itu juga bukan buat merendahkan orang lain. Kami di keluarga Wali Songo tidak diajarkan seperti itu. Ilmu nasab itu adalah untuk kita menyambung silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Sehingga kalau kami intinya adalah berkeberatan apabila ilmu nasab ini dijadikan untuk masalah mendominasi pihak lain. Dan kami berharap apabila kami tidak hadir, jangan juga digoreng seakan-akan kami ngeles atau gimana. Karena kan kami ya menyamakan saja dengan Robito Alawiyah ketika ketuanya saja. Kalau jenengan tidak hadir, kalau hadir nanti yang jelas sudah disediakan draft islah. Betul. Kami sepakat untuk menghentikan polemik nasab bubar